Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini dengan materi kemampuan dan keterbatasan. Oke. Eh, ini kita melihat bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang bisa bermain biola, bernyanyi, bermain sepak bola, ada juga yang anak bisa memang melukis. Nah, tergantung juga kemampuan kalian juga punya apa gitu yang kalian miliki kemampuannya. Ada juga anak yang pandai menari, anak yang memang bisa belajar matematika dengan baik gitu. Ini juga mungkin salah satu juga kemampuan dari kalian gitu. Dan menyanyi, menari, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Ini tergantung apakah kalian sudah menggali atau menyadari dari kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kalian. Karena apa, pasti semua orang memang oleh Tuhan diciptakan sepaket. Mereka punya kemampuan dan punya kelemahan gitu. Nah, tergantung juga bagaimana jumlah kemampuan yang kamu miliki, dan ketika itu banyak mungkin tidak perlu disombongkan juga. Ketika itu kemampuanmu sedikit juga mungkin tidak perlu merasa minder gitu. Kamu suka kemampuan apa misalkan, dan mengapa kamu paling suka sekali dengan kemampuan yang ada dalam dirimu itu, karena mungkin alasannya apa gitu ya, dan bagaimana cara kamu mengembangkan. Tentunya kalau cara mengembangkan pasti dilatih terus. Kalau memang orang tua mendukung, kita dileskan private gitu ya untuk bisa mengembangkan kemampuan. Seperti juga yang diterangkan oleh Rasul Paulus bahwa setiap anggota atau pengikut Kristus itu pasti diberi kemampuan dalam diri masing-masing. Di sini dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita punya banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi dalam suratnya, Rasul Paulus yang menuliskan untuk orang-orang di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua adalah pengikut Kristus, di mana yang menjadi pemimpinnya adalah Kristus sendiri. Dan kita sebagai pengikutnya oleh Tuhan diberi kemampuan-kemampuan yang berbeda. Kemampuan yang berbeda ini digunakan bukan untuk saling merendahkan, tetapi malah kita gunakan agar bisa melengkapi satu sama lain. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa manusia diberi karunia. Karunia itu adalah kemampuan. Ada manusia yang diberi karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, dan menasihati. Nah, mungkin dalam diri kalian pun juga ada salah satu karunia ini gitu ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karunia bernubuat itu berarti contohnya seorang pastor yang pandai untuk mengatakan atau menyampaikan firman-firman Tuhan. Karunia melayani contohnya adalah seorang anak yang tergerak hatinya untuk selalu menolong orang lain, menolong dan menolong gitu. Dia punya karunia melayani. Lalu kalau mengajar berarti misalkan adalah contohnya seperti guru atau guru-guru yang lain, di mana guru-guru diberi karunia untuk mengajar sehingga bisa membimbing kalian, bisa mengajarkan materi-materi kepada kalian. Itu karunia mengajar. Menasihati adalah contohnya berarti ketika kalian punya kata-kata yang baik yang bisa disampaikan untuk orang lain untuk mengingatkan. Contoh, mengingatkan benar. Jangan jadi anak yang suka berbohong ya. Misalkan, kamu kalau datang setelah lebih cepat waktu itu sebenarnya lebih bagus loh. Itu nasihat-nasihat yang bisa kita berikan. Karena tadi kita diberi juga karunia untuk menasihati. Ya, jadi ada 4 karunia disampaikan oleh Rasul Paulus. Ada karunia berbuat, melayani, mengajar, dan menasihati.
Kemampuan dan keterbatasan merupakan dua hal yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi pasti punya kemampuan dan keterbatasan. Nggak ada yang sempurna manusia itu. Kita dianugerahi kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ya, bakatnya khas dan unik. Tidak ada yang sama. Unik itu berarti satu dengan yang lainnya berbeda. Ada kemampuan yang bersifat jasmani. Jasmani artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga badan. Contohnya, kemampuan untuk menari, kemampuan untuk berolahraga, sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Ada juga kemampuan yang bersifat rohani, misalnya kemampuan untuk berpikir, berkehendak, kemampuan untuk berdoa dan merenung. Nah, contohnya yang kemampuan rohani itu orang yang pandai berpikir matematika, orang yang punya keinginan atau punya kemauan yang sungguh sangat semangat, berkemauan keras, kuat gitu ya, tidak suka mengeluh, dia berarti punya kemampuan rohani. Bisa berdoa juga tuh kemampuan rohani. Lalu karunia dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tadi ada karunia bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan karunia untuk menasihati. Ada 4 ya yang disampaikan Rasul Paulus. Sikap kita terhadap karunia yang telah diberikan Tuhan tersebut adalah mau mengembangkan. Oke, mensyukuri. Pertama memang mensyukuri, tapi tidak berarti di rasa mensyukuri, tapi kita juga mau mengembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma dikatakan bahwa kita diberikan karunia yang berbeda, kemampuan yang berbeda, agar kita saling melengkapi satu terhadap yang lain ya. Jadi bukan malah saling merendahkan dengan kemampuannya masing-masing, tapi mau saling untuk melengkapi. Kemampuan yang ada dalam diri kita hendaknya terus dikembangkan untuk kebaikan diri sendiri, bagi sesama serta kemuliaan Allah ya. Jadi tidak untuk diri sendiri kemampuannya, tapi juga berguna untuk sesama dan juga bagi kemuliaan Allah. Tuhan mencintai kita bukan secara umum atau secara massal, tetapi Tuhan mencintai kita secara khusus. Tuhan mencintai kita secara pribadi ya. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan manusia secara sama saja seperti boneka yang sama bentuk warnanya, karena dibuat dalam pabrik yang sama. Kenapa? Tadi memang Tuhan menganugerahi kita secara unik, kemampuan secara unik, bentuk fisik juga secara unik berbeda satu dengan yang lainnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus mengembangkan, mensyukuri, dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama, dan juga diri kita sendiri. Oke, jadi sudahkah aku mengetahui kemampuanku dan keterbatasanku, dan aku sudah akan mensyukurinya serta mengembangkannya untuk sesuai dengan kemuliaan Tuhan, diri sendiri dan sesama. Oke. Semangat untuk terus menggali kemampuan dan gunakan kemampuan kalian masing-masing dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, terima kasih video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Tuhan memberkati.